wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah titipkan, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, a'dhamun ni'am, nikmat yang paling besar yang Allah taala berikan kepada hamba-hambanya. Dan sesungguhnya nikmat iman dan nikmat Islam inilah yang merupakan jaminan bagi seorang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dia tidak beriman kepada Allah, sebaik apapun akhlaknya, sebanyak apapun kebaikan yang dia kerjakan di dunia ini, maka nanti di hari kiamat atau pada hari akhirat Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan balasan apa-apa. Kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kalian mensekutukan Allah, melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluka, maka hilanglah, lenyaplah, gugurlah setiap kebaikan yang kamu lakukan, amalan yang kamu kerjakan. Wa la takunanna minal khasirin, dan kalian termasuk di antara orang-orang yang merugi. Alhamdulillah, sampai dengan detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, teladan kita, qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, sore hari ini kita akan masuk di pembahasan hadis yang ke-17, yaitu perintah untuk berbuat ihsan, berbuat baik dalam segala hal. Perintah untuk berbuat ihsan atau berbuat baik dalam segala hal. Baik, kita bacakan terlebih dahulu matan hadisnya. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala katabal ihsana ala kulli syai', mewajibkan berbuat ihsan, mewajibkan berbuat baik, ala kulli syai', dalam segala hal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh berbuat baik dari beberapa perkara. Rasul kemudian mengatakan, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Kalau kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhata. Dan kalau kalian membunuh, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya, wal yurih dhabihatahu, dan menenangkan hewan sembelihannya, dan menenangkan hewan sembelihannya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis yang baru saja kita bacakan, sebenarnya ada hadis dengan redaksi lain
yang redaksinya atau maknanya ini hampir sama. Saya bacakan contoh hadis yang maknanya ini hampir sama dengan hadis yang baru saja kita bacakan. Di dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Innallaha muhsinun yuhibbul ihsana ila kulli syai'in. Ini bisa dicatat atau bisa hanya sekedar untuk diambil faedahnya. Innallaha muhsinun yuhibbul ihsana ila kulli syai'in. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Baik dan mencintai kebaikan dalam segala hal. Bersama. Yang pertama tadi innallaha kataba ihsana ala kulli syai'. Yang kedua innallaha muhsinun yuhibbul ihsana ila kulli syai'. Sesungguhnya Allah Maha Baik dan mencintai kebaikan dalam segala hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzabha. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurid bihatahu. Hendaklah kalian menajamkan pisau yang akan dia pakai untuk menyembelih, wal yurid bihatahu, dan menenangkan hewan sembelihannya. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengambil faedah hadis yang tadi kita bacakan, terlebih dahulu kita sampaikan bahwa di dalam hadis ini Rasulullah SAW memulai dengan kalimat Innallaha katabal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kataba al-ihsan. Apa makna atau maksud dari kata kataba? Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau kita perhatikan kata kataba atau kalimat kataba, ini adalah satu kalimat yang maknanya adalah mewajibkan, wajib hukumnya. Dan ini semana dengan ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seorang muslim untuk menunaikan ibadah puasa. Ini adalah ayat yang sering kita dengar dan sudah kita hafalkannya. Surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Nah, kalimat kutiba 'alaikumusiyam diwajibkan atas kalian berpuasa. Oleh karenanya, makna kata di sini artinya adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk berbuat ihsan, berbuat baik dalam segala hal. Contoh ayat yang lain yang di situ ada kalimat kataba adalah surat Al-Baqarah ayat 216. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 Allah berfirman, kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, wa huwa kurhun lakum, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Ini adalah kewajiban yang Allah Ta'ala lakukan ketika perang itu dalam kondisi khusus, ya, bukan dalam kondisi secara umum. Misalkan dalam kondisi khusus bagaimana misalkan ketika ada satu daerah yang di situ ditempati oleh orang-orang muslim, kemudian ada orang-orang kafir yang menyerang daerah tersebut, maka penduduk setempat hukumnya wajib untuk membela negaranya, wajib untuk melawan pasukan kafir yang tadi menyerang kaum muslimin. Atau misalkan contoh berperang yang hukumnya wajib ketika kita memiliki pemimpin dan pemimpin itu menyuruh kita untuk berperang, maka hukumnya fardhu ain. Yang awalnya fardhu kifayah menjadi fardhu
Baik Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali lagi ke hadis yang tadi kita sampaikan, hadis yang ke-17 ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik dalam segala hal. Dalam segala hal. Baik itu hal-hal yang hari ini kita melihat sesuatu yang kecil, ataupun hal-hal yang hari ini kita memandang itu adalah perkara yang besar. Dalam urusan antara kita dengan istri, antara kita dengan anak, antara kita dengan tetangga, antara kita dengan orang tua, antara kita dengan fakir miskin, antara kita dengan bukan manusia sekalipun, dengan hewan, antara kita dengan Allah. Ini semuanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi kita semua untuk berbuat ihsan. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, perintah untuk berbuat ihsan di dalam Al-Quran disebutkan oleh sebagai ulama. Di situ ada 50 ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk berbuat baik. Kurang lebih ada 50 ayat di dalam Al-Quran yang isinya adalah perintah untuk berbuat ihsan. Jadi berbuat ihsan ini merupakan suatu hal yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyebutkan sampai ada di 50 tempat atau 50 ayat minimal itu. Contohnya apa Ustaz? Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-195 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Surat Al-Baqarah 195. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ini contoh yang satu ayat yang isinya Allah perintahkan untuk berbuat ihsan. Di dalam ayat yang lain surat An-Nahl ayat ke-90 Allah berfirman, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa ahsan kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini contohnya di surat Al-Qasas ayat 77. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang isinya adalah apa? Perintah untuk berbuat ihsan, perintah untuk berbuat baik. Dan kalau kita simpulkan Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, tadi Nabi SAW memerintahkan kita untuk berbuat ihsan di dalam segala hal. Kalau kita mencoba untuk membagi, maka kurang lebih di sini ada 3 aspek. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW ini memerintahkan kita untuk berbuat baik. Yang pertama adalah kalau kita melihat atau meninjau dari aspek muamalah. Yang kedua adalah dari aspek ibadah, dan yang ketiga adalah kalau kita melihat dari aspek akhlak. Yang pertama dari aspek ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyuruh kita untuk beribadah dengan cara yang ihsan, beribadah dengan cara yang baik. Misalkan apa Ustaz? Misalkan niatnya harus baik. Kita beribadah kepada Allah, niatnya haruslah untuk mengharapkan atau mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita niatkan untuk mencari ridhonya manusia, mencari pujiannya manusia. Ini contoh berbuat ihsan dalam hal ibadah. Ketika kita beribadah kepada Allah, kita diperintahkan untuk berbuat ihsan dalam hal bagaimana tata cara kita melaksanakan amal ibadah. Misalkan ketika kita mengerjakan sholat, maka sholat yang harus kita kerjakan haruslah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sholat kita, haji kita, puasa kita, umroh kita, atau ritual-ritual ibadah yang lain, ini semuanya harus dikerjakan dalam keadaan ihsan, dalam keadaan baik. Atau misalkan dalam hal ibadah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah kepada Allah dengan tidak berbuat gulu dalam
dalam ibadah. Tidak guru dalam apa? Dalam ibadah. Guru itu artinya apa? Berlebih-lebihan. Rasulullah SAW beliau pernah mengingatkan dan menegur beberapa sahabatnya karena terlalu guru di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar hadis Nabi SAW yang menegur 3 orang laki-laki yang datang ke rumah Nabi mencari Rasulullah SAW, pengen tahu bagaimana cara ibadahnya Nabi. Qadarullah pada waktu itu Rasulullah sedang pergi. Maka ditemuilah oleh Ibunda Aisyah. Kemudian salah seorang di antara ketiga laki-laki ini dia mengatakan, ana asumu wala uftir. Aku melakukan puasa dan aku tidak pernah berbuka. Artinya setiap tahun dia melaksanakan puasa, namanya puasa Qadar. Yang kedua mengatakan ana usolli wala arba. Aku mengerjakan sholat malam dan tidak pernah istirahat. Yang ketiga mengatakan ana la atazawwaju nisa. Aku tidak menikahi perempuan, tidak menikahi wanita, karena dia merasa dengan cara dia menikahi perempuan itu akan membuat ibadahnya itu terganggu, tidak maksimal. Maka kemudian laki-laki ini pergi meninggalkan rumah Rasulullah SAW. Kemudian Nabi pulang, diceritakan oleh Ibu Aisyah tentang 3 hal yang mencari Rasulullah SAW. Maka Nabi kemudian mencari ketiga orang laki-laki ini. Setelah ketemu, Rasul mengatakan, antum alladzina kuntum kadza wa kadza. Apakah kalian bertiga tadi yang mengatakan ini dan itu? Naam ya Rasul, kami tadi yang mengatakan seperti itu. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, ama wallahi inni la akhsyakum billah wa atqakum lahu. Demi Allah, aku ini adalah orang yang paling takut terhadap Allah, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang paling bertakwa di antara kalian. Walakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju nisa. Akan tetapi aku melaksanakan ibadah puasa dan aku juga berbuka. Kemudian aku salat malam, tapi aku juga tidur atau istirahat. Wa atazawwaju nisa, dan aku juga menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang dia tidak suka dengan sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan bagian dari golonganku. Ini contoh bagaimana ada sebagian orang yang dia terlalu semangat berlebih-lebih dalam beribadah. Ternyata hal ini bukan perkara yang ihsan. Ternyata hal ini bukan perkara yang baik. Justru Nabi SAW memberikan ancaman orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dia terlalu berlebihan. Dan Rasulullah bahkan menyampaikan falaysa minni, yang seperti itu bukan bagian dari umat. Rasulullah SAW beliau pernah masuk ke dalam Masjid Nabawi. Kemudian beliau melihat ada tali yang dibentangkan dari satu tiang ke tiang yang lain. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, liman hadal, ini tali milik siapa? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah tali miliknya Zainab. Beliau menggunakan tali ini untuk bergelantungan ketika beliau mengerjakan sholat malam. Kemudian beliau kecapean, beliau tetap berdiri untuk sholat sambil gelantungan. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, khulluhu liyusalli ahadukum nasyatuhu fa idza fatara falyaqul. Rasulullah mengatakan, lepaskan tali ini. Hendaklah salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat malam ketika dia dalam keadaan semangat, ketika dia dalam keadaan terjaga. Fa idza fatara falyaqul. Kalau dia dalam keadaan capek, ngantuk, falyaqul, istirahat. Maka Nabi SAW beliau menjelaskan ini adalah perkara yang tidak baik. Contoh perbuatan guru dalam beribadah kepada Allah, Rasulullah SAW mengatakan, sayakunu fi hadhihi ummah qaumun ya'taduna fi tubur. Akan ada di antara umat ini kaum atau orang-orang yang dia ya'taduna fi tubur, yang dia itu berlebih-lebihan di dalam bersuci. Ini sabda Nabi SAW bahwa nanti akan ada orang-orang yang dia ketika bersuci itu berlebih-lebihan.
Bersuci kan bagian dari ibadah. Ada orang-orang yang dia ketika berwudu atau mandi janabah, dia menggunakan air, tapi air yang dia gunakan terlalu berlebihan. Dan dari itu terjadi ada orang-orang yang dia wudu, dia hulu dalam berwudu, dia menghabiskan air berliter-liter untuk wudu. Karena apa? Karena penyakit was-was. Dan ini banyak yang mengalami, ya. Bahkan ada sebagian santri di pesantren juga pernah. Ada yang bertanya ke anak, dia terkena penyakit was-was. Jadi kalau wudu itu rak-berban, sudah diulangi berkali-kali masih merasa wudunya itu belum sah. Bahkan terkadang dia sudah sholat, selesai sholat muncul was-was kalau wudunya tadi tidak sah, balik lagi wudu sholat sampai begitu. Kalau dia melakukan buang air besar, kemudian cebok, itu dia merasa bahwa semua area di kamar mandi itu sudah terkena najis, termasuk badannya kena najis, bajunya kena najis, jadi dia harus ganti baju. Sampai ada yang pernah separah itu. Ya. Ini penyakit was-was. Tapi kembali lagi ke tadi, bahwa di dalam kita beribadah kepada Allah, kita juga diperintahkan atau diwajibkan untuk berbuat ihsan. Baik itu ihsan di dalam niatnya, ihsan di dalam tata caranya. Termasuk di antara bentuk ihsan adalah tidak gulu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW beliau pernah memberikan peringatan supaya kita tidak berbuat gulu. Iya bil gulu. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum al-ghulu fi din. Janganlah kalian berbuat gulu, kata Nabi. Sesungguhnya salah satu di antara sebab Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, membinasakan kaum-kaum terdahulu adalah al-ghulu fi din, karena mereka terlalu gulu dalam agama. Misalkan gulu di dalam menempatkan atau memposisikan orang-orang soleh di antara mereka. Kemudian mereka terlalu memuja-muji, terlalu mengistimewakan, sehingga kemudian orang-orang soleh ini akhirnya justru malah mereka sembah, atau mereka berbuat maksiat dengan dengan hal-hal yang tidak dituntunkan oleh syariat, gara-gara terlalu berlebih-lebih di dalam mengagungkan orang-orang soleh, seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, mereka berbuat gulu terhadap orang-orang soleh mereka. Mereka memuja-muji orang-orang soleh yang telah wafat, kemudian membuat gambar, membuat patung, yang tujuan awalnya itu adalah untuk memotivasi mereka supaya semangat beribadah kepada Allah. Tapi kemudian setan itu membelokkan niat mereka. Setelah generasi yang pertama ini sudah hilang, sudah banyak yang wafat, kemudian digantikan oleh generasi yang lain, barulah disitu kemudian terjadi penyimpangan. Akhirnya patung-patung orang-orang soleh tadi disembah oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam, atau gurunya orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam. Mereka menempatkan Nabi Isa alaihissalam yang merupakan utusan Allah, Nabi Allah, karena Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat, kemudian dipuji oleh orang-orang Nasrani, bahkan sampai kemudian disembah, kemudian dianggap sebagai apa? Sebagai Tuhan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan peringatan kepada para sahabatnya, para umatnya, supaya jangan meniru apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Rasulullah mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian memposisikanku, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memposisikanku, sebagaimana orang-orang Nasrani itu berlebih-lebihan di dalam memposisikan Isa bin Maryam. Innama ana Abdullah wa Rasul. Sesungguhnya aku ini adalah hambanya Allah dan aku adalah Rasul. Rasulullah SAW sudah mengingatkan supaya kita tidak gulu terhadap beliau. Dan kali ini ada sebagian orang-orang yang gulu terhadap Nabi. Rasulullah SAW sudah wafat. Ada orang-orang yang dia berdoanya bukan kepada Allah, tapi justru berdoanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah perkara yang diharapkan. Ini contoh gulu dalam apa? Dalam ibadah. Baik. Tadi kita sampaikan bahwa berbuat ihsan adalah perkara yang Allah Ta'ala wajibkan terhadap semua aspek kehidupan manusia. Tadi yang pertama adalah dalam aspek ibadah. Kita diperintahkan untuk berbuat ihsan
di dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah dalam aspek muamalah. Di dalam kita bermuamalah, baik itu muamalah kepada manusia, muamalah kepada binatang, atau muamalah dengan makhluk-makhluknya Allah yang lain, kita diperintahkan untuk berbuat ihsan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bermuamalah dengan manusia dengan cara yang baik, dengan cara yang ihsan. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat ke-36 ini jelas Allah perintahkan kita untuk berbuat ihsan kepada manusia. Allah menyebutkan wa'budullah, dan sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah yang pertama memerintahkan kita untuk menyembah, beribadah, kemudian melarang kita untuk berbuat syirik. Setelah itu apa Ustaz perintahnya? Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk berbuat ihsan. Kepada siapa? Wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi wasahibi bil jambi wa bil sabil wa ma malakat aymanukum, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk berbuat ihsan. Yang pertama kepada kedua orang tua kita. Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, surat An-Nisa ayat ke-36 ini merupakan salah satu di antara konsep mana orang yang harus kita prioritaskan di dalam berbuat ihsan. Ini salah satu di antara urutan-urutan kita berbuat baik. Yang paling prioritas, yang pertama itu kepada siapa, setelahnya kemudian kepada siapa, yang paling akhir kepada siapa. Ini salah satunya adalah disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat ihsan yang pertama kepada wabil walidaini, kepada kedua orang tua. Jelasnya, bahkan Rasulullah SAW menyebutkan ridha Allah fi ridha walidaini, Rasulullah fi sufri walidaini. Ridhonya Allah ada di ridhonya kedua orang tua, murkanya Allah ada di murkanya kedua orang tua. Maka setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, Allah Ta'ala wajibkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik. Yang pertama adalah kepada kedua orang tua. Kemudian setelahnya kepada siapa Ustaz? Wabidil kurba, kepada apa? Kepada karib kerabat, kepada sedulur, kepada sanak saudara. Allah Ta'ala perintahkan untuk berbuat baik. Misalkan dengan cara apa? Misalkan dengan silaturahim, menjalin hubungan kekeluargaan. Silaturahim itu Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, ayat-ayat atau hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk menjalin silaturahim itu adalah perintah untuk menjalin hubungan kekeluargaan dengan karib kerabat kita, bukan perintah untuk menjalin pertemanan antara kita dengan teman-teman yang tidak memiliki hubungan qurba atau kekerabatan. Jadi jangan sampai kita bawa hadis-hadis yang isinya perintah untuk menjalin silaturahim, kemudian kita bawa kepada kebaikan yang kita lakukan untuk apa? Untuk teman-teman kita atau untuk kawan-kawan kita. Karena beda antara silaturahim kepada sanak saudara, kemudian dengan sila ukhuwah. Kalau sila ukhuwah itu lebih kepada sifatnya umum, baik itu kepada sanak saudara ataupun kepada orang-orang yang dia tidak memiliki hubungan kekerabatan. Tapi kalau silaturahim ini adalah istilah yang sebenarnya dikhususkan untuk orang-orang yang memiliki hubungan ar-rahim. Rahim itu dari kata rahim, menjalin atau menyambung ar-rahim, menyambung rahim. Makanya di sini lebih spesifik kepada orang-orang yang dia memiliki hubungan kekerabatan, kepada pakde, bude, apalagi ponakan, mbah, ya, apalagi kepada kedua orang tua. Ya. Rasulullah SAW beliau bahkan memberikan peringatan kepada orang-orang yang dia tidak mau menjalin silaturahim. Rasul mengatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang dia memutus silaturahim.
Ini ancaman yang tegas kepada Nabi, kepada kita yang sama saudaranya itu tidak baik, sama kakak adik tidak baik, sama pak ibu tidak baik, sama anak tidak baik, sama orang tua naudzubillah apalagi ya. Maka ini ancaman yang tegas kepada orang-orang yang ingin memutus silaturahmi. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berbuat baik kepada siapa? Wal yatama wal masakin. Yang ketiga kepada anak-anak yatim. Yang keempat kepada orang-orang fakir miskin. Kemudian wal jari dzil qurba wal jari junubi, kepada tetangga yang dekat dan kepada tetangga yang jauh. Wasahibi bil janbi wa bani sabil. Kemudian ada teman sejawat dan ibnu sabil. Wa ma malakat aymanukum, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Ini contoh perintah ihsan untuk perintah untuk berbuat ihsan kepada manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kita untuk berbuat ihsan kepada siapa? Selain kepada manusia, Allah Ta'ala juga perintahkan kita untuk berbuat ihsan kepada binatang yang bukan manusia. Binatang sekalipun Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbuat baik ya. Makanya banyak sekali hadis-hadis yang isinya adalah ancaman kepada orang-orang yang dia berbuat tidak baik kepada binatang ya. Banyak sekali. Contohnya apa Ustaz? Contohnya Rasulullah SAW beliau pernah memberikan peringatan kepada para sahabatnya yang menjadikan burung itu sebagai sarana untuk latihan memanah ya. Jadi ada burung ditaruh gitu nih, kemudian dipakai untuk latihan memanah. Rasulullah SAW beliau mengatakan, la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh gharadan. Allah melaknat orang-orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Sebagai apa? Sebagai sasaran. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Atau contoh yang lain, Rasulullah SAW pernah memberikan ancaman yang tegas kepada perempuan yang dia memelihara kucing. Ini ibu yang senang kucing ini. Kemudian ternyata kucingnya itu tidak diberi makan ya. Kucingnya tidak diberi minum, sehingga kemudian apa? Kucingnya akhirnya meninggal dunia. Rasulullah SAW juga pernah memberikan ancaman kepada yang seperti ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah menjelaskan ada seorang perempuan yang dia masuk neraka karena seekor kucing yang dia kurung sampai mati. Maka dari itu ia masuk neraka karena kucing tersebut. Disebabkan karena apa? Karena dia tidak memberikan makan, tidak memberikan minum ketika dia mengurungnya, dan dia tidak membiarkannya untuk memakan serangga yang ada di muka bumi ini. Ini contoh bagaimana Nabi SAW itu juga perhatian terhadap muamalah kita dengan binatang. Ya. Oleh karenanya, Bapak Ibu Allah Taala muliakan, Rasulullah SAW beliau mengatakan fi kulli kabidin rutabin ajr. Kata Nabi SAW, pada setiap yang mempunyai hati yang besar, maksudnya adalah pada setiap firman itu terdapat kebaikan atau terdapat pahala bagi orang-orang yang dia berbuat baik kepada firman tersebut. Rasulullah SAW seperti itu. Jadi pada hewan itu ada pahala bagi orang-orang yang dia mau berbuat baik atau berbuat ihsan kepada firman tersebut. Dan salah satu contoh di antara bentuk ihsan kepada binatang itu adalah ketika kita menyembelih. Ketika kita menyembelih, Rasulullah SAW tadi mengatakan, "Fa'idha wa idza dzabhtum fa'asil dzibhata." Kalau kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang apa? Sembelihlah dengan cara yang baik. Ya. Ini salah satu di antara bentuk berbuat ihsan kepada binatang. Kalau kita menyembelih,
cara yang baik. Dan di antara aturan-aturan yang bisa kita perhatikan ketika kita menyembelih binatang, ada yang belum pernah menyembelih binatang? Menyembelih hewan ternak, kambing, ayam, sapi, ada yang belum? Contohnya apa Ustaz di antara aturan-aturan yang harus kita perhatikan di dalam menyembelih? Yang pertama di antaranya yang kita perhatikan adalah yang menyembelih adalah seorang muslim atau ahli kitab. Ini salah satu bentuk ihsan. Yang menyembelih hewan tadi adalah seorang muslim atau ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Orang Yahudi atau orang Nasrani. Maka tidak halal sembelihan yang dia berasal dari orang-orang musyrik yang dia menyembah berhala, yang menyembah berhala. Atau sembelihan orang-orang Majusi yang dia menyembah api misalkan. Jadi sembelihan seorang muslim atau sembelihan ahli kitab Yahudi dan Nasrani ini hukumnya halal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Sembelihan orang-orang ahli kitab itu halal lakum, halal bagi kalian. Wa ta'amukum halal lahum. Dan sembelihan kalian atau makanan kalian itu halal bagi mereka. Surat Al-Maidah ayat ke-5. Kemudian yang kedua, salah satu di antara contoh hal ihsan atau berbuat ihsan yang harus kita perhatikan ketika menyembelih adalah menyembelih dengan menggunakan alat pemotong yang tajam, bukan alat pemotong yang tumpul. Kemudian selanjutnya di antara bentuk ihsan ketika menyembelih adalah ketika menyembelih pastikan ada saluran yang ada 4 saluran yang terpotong. Yang pertama itu 2 urat leher, kemudian 2 urat leher kedua nih, kemudian ada saluran nafas, kemudian ada saluran makan. Jadi 3 saluran yang harus terpotong ketika kita menyembelih. 2 urat leher, kemudian saluran nafas, kemudian ada saluran makan. Kemudian yang keempat di antara bentuk ihsan ketika menyembelih adalah ketika menyembelih jangan lupa untuk mengucapkan basmalah, membaca bismillah. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 121, "Wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi 'alaihi wa innahu lafisq." Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan itu termasuk di antara kefasikan. Kemudian selanjutnya di antara hal yang harus kita perhatikan adalah menenangkan hewan sembelihan. Menenangkan hewan sembelihan. Jangan membuat hewan sembelihan itu ketakutan dengan kita menunjukkan alat yang kita pakai untuk menyembelih. Misalkan ngungkal pesone ning arep wedhus. Ayo bae. Hati-hati kayaknya. Gak boleh seperti itu, ya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menegur ada seorang sahabat, ya, karena dia menunjukkan atau mengasah pisaunya di hadapan hewan yang mau disembelih. Rasulullah SAW mengatakan afala qabla hada aturidu an tumitaha mautatan. Kenapa engkau tidak mengasahnya sebelum ini? Kenapa engkau tidak mengasahnya sebelum ini? Aturidu an tumitaha mautatan. Apakah engkau ingin membunuh hewan ini sebanyak 2 kali? Yang pertama adalah membunuh jiwanya, membunuh mentalnya. Yang kedua adalah membunuh dengan menghilangkan nyawanya. Ini seolah-olah dia membunuh 2 kali. Yang pertama membunuh mentalnya, yang kedua membunuh nyawanya, menghilangkan nyawanya. Seperti itu. Ini diantara contoh perbuatan ihsan ketika menyembelih. Kemudian di dalam hadis tadi, hadis yang ke-17 ini Rasulullah SAW juga mengatakan,
Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Kalau kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang apa? Dengan cara yang baik. Hukum asal seorang muslim membunuh muslim yang lain ini haram. Hukum asalnya apa? Haram. Tapi nanti akan ada satu kondisi, seorang muslim itu halal untuk ditumpahkan darahnya, halal untuk dibunuh. Maka ketika seorang muslim ini halal untuk dibunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ada 3 keadaan yang menyebabkan seorang muslim itu yang awalnya darahnya haram untuk ditumpahkan menjadi halal. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yahilu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 alasan atau 3 sebab. Yang pertama apa? Al-thayyibu zani, perempuan atau laki-laki yang dia sudah menikah kemudian berzina, maka hukumannya adalah dihukum apa? Dihukum rajam. Nah, ketika ada orang yang dia dalam kondisi misalkan dia terkena hukum rajam, maka rajamlah dengan cara yang apa? Dengan cara yang baik. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan aturan, memberikan contoh atau tata cara bagaimana cara merajam. Ketika merajam, misalkan batu yang dipakai itu bukan batu yang kayak kerikil ini, jadi ini diantem, nggak mati-mati itu ya, sakit. Atau bukan apa namanya, batu besar yang sekali kena langsung mati tidak. Ya. Tapi batunya kurang lebih 1 genggaman, ya. Begitu. Ini cara merajam seseorang. Kemudian diikat atau ditanam di tanah sejajar supaya tidak melarikan diri. Karena dulu pernah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat beliau yang bernama Ma'is bin Malik, itu pernah dirajam. Tapi karena dirajamnya itu dia tidak diikat dengan baik, akhirnya kabur lari. Ya. Dilempari pakai batu, dia merasakan sakit, kabur akhirnya, melayu. Ketika kabur dikejar oleh para sahabat, kemudian dilempar pakai batu, ada yang melempar pakai tulang, kemudian sampai akhirnya dia mati. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar kabar ini, beliau mengatakan, kenapa kalian tidak mengabarkan kepada barangkali kalau dia itu bertobat, tobatnya itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua apa Ustaz? Orang-orang yang dia halal darahnya untuk ditumpahkan, ya. Wa nafsu bin nafsi, orang yang dia membunuh jiwa, membunuh muslim yang lain dengan sengaja, maka hukumannya adalah hukuman qisas. Nah, cara qisas pun juga dengan cara yang baik. Ya. Maka Islam menggunakan cara bagaimana supaya orang yang qisas itu bisa cepat meninggal. Ya. Paling cepat meninggalnya itu dia apa? Ada yang mengatakan yang paling cepat meninggal itu adalah dengan cara dipotong lehernya. Makanya kalau kisos hari ini di Saudi ada, Saudi kan masih ada hukum kisos ya. Kalau di negara kita kan tidak ada hukum kisos, ya. Maka cara membunuhnya adalah dengan cara dipenggal kepalanya. Kemudian orang yang murtad, ya, keluar dari agama Islam, itu juga konsekuensinya adalah dibunuh. Maka jika yang dibunuh ini adalah seorang muslim, bunuhlah dengan cara yang baik. Ketika dia punya alasan untuk dibunuh. Kemudian selain itu, jika kita berada di dalam medan perang, Rasulullah SAW juga memerintahkan kita untuk membunuh orang-orang kafir dengan cara yang baik. Ya, membunuh orang-orang kafir dengan cara yang baik. Maka di dalam Islam, ketika seseorang berperang, itu ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Misalkan apa Ustaz? Misalkan ketika berperang, kemudian membunuh orang-orang kafir, kemudian Muslim tadi membunuhnya dengan cara dimutilasi. Al-Muflah ini termasuk di antara hal yang diharamkan atau dilarang. Jadi meskipun dalam kondisi perang membunuh orang-orang kafir, maka cara membunuhnya juga tidak boleh sembarangan. Ya.
Rasulullah SAW melarang seorang muslim untuk memutilasi orang-orang kafir yang telah dibunuh. Karenanya kalau kita perhatikan di dalam perang Badar, perang Uhud misalnya, perang Badar lah di situ, itu banyak pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang kafir yang meninggal dunia, yang mati di situ. Itu tidak ada yang dicincang, ya, tangannya mungkin dipotong-potong jadi 7, badannya dipotong-potong jadi 12 misalnya, tidak ada. Bahkan sekelas Abu Jahal sekali. Tapi ketika yang meninggal itu adalah orang Islam, orang-orang kafir memutilasi. Bahkan jasadnya Hamzah bin Abdul Muthalib itu sudah sesuatu dikenali karena sudah dipotong-potong. Ada sahabat Nabi yang meninggal dunia itu sudah tidak dikenali lagi. Taunya dari mana? Taunya dari cincinnya. Cincin yang dipakai jadi, oh ini sahabat Fulan yang meninggal. Karena apa? Dicincang-cincang sama orang kafir seperti itu. Atau misalkan ketika membunuh orang-orang kafir, tidak boleh membunuh dengan cara apa? Dibakar misalkan, tidak boleh. Ya. Atau ketika berperang, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh merusak tempat ibadah. Ini adalah aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh seorang muslim ketika dia dalam medan perang seperti itu. Jadi membunuh orang kafir ini juga diatur di dalam Islam, tidak boleh sembarangan. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan anjuran kepada kita semua ketika membunuh orang-orang kafir dengan cara apa? Dengan cara memenggal kepalanya. Itu di antara cara yang paling cepat untuk membunuh orang kafir. Sampai seperti itu. Ya. Allah menyuruh kita untuk dengan cara apa? Memenggal kepalanya. Matinya sebab ya. Bukan kemudian ditusuk-tusuk, bukan yang 3 bulan tidak disiksa, tidak. Seperti itu. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh berbuat ihsan di dalam kita bermuamalah dengan sama muslim, muamalah kepada orang-orang kafir, muamalah kepada binatang. Kemudian aspek yang ketiga adalah berbuat ihsan di dalam akhlak kita. Di dalam kita berakhlak, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk apa? Berbuat ihsan. Misalkan kita punya lisan, maka jagalah lisan kita. Berbuat ihsan dengan lisan kita. Tadi ketika ada kajian Syekh Dr. Akram Muhammad Al-Ziyad di Ma'had di pesantren, ya, beliau menyampaikan supaya kita menjaga lisan kita, sebagaimana kita berbuat baik kepada kuda dan ya, berbuat baik kepada kuda. Dia mengatakan kalau seseorang itu berbuat baik kepada kuda, kudanya dirawat, kudanya dibersihkan, kudanya dikasih makan rumput-rumput yang baik, yang bagus, maka kuda ini nanti akan berbuat baik kepada kita. Kuda ini akan enak kalau kita tunggangi. Kuda ini akan setia kepada kita. Beliau mengibaratkan begitulah lisan kita. Kalau kita bisa menjaga lisan kita kita jaga, maka insya Allah lisan ini akan keluar hal-hal yang baik seperti ini. Ini contohnya dalam hal akhlak, kita punya lisan, berbuat ihsan dengan lisan kita. Kemudian kita punya mata juga kita jaga. Ya. Kita punya telinga kita jaga. Kita punya hati kita jaga, supaya hati kita ini tidak terkena penyakit hati atau kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Seperti itu. Dalam urusan akhlak, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbuat ihsan, baik itu akhlak kepada diri sendiri ataupun akhlak kepada orang lain. Hadza wallahu ta'ala bisawab. Dan masih ada waktu untuk tanya jawab. Waktunya sampai 5. Silakan jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz mau tanya tadi masalah sembelihan ya. Kalau sembelihannya Yahudi Nasrani itu bahwa di dalam Al-Quran itu kan dikatakan halal buat orang Muslim ya. Nah, bagaimana statusnya kalau sembelihan Yahudi Nasrani itu yang kalau kita tahu ya saat ini kan orang Nasrani itu kan termasuk orang yang musyrik ya Ustaz ya. Nah, orang musyrik itu sebenarnya orang musyrik kan berarti kan haram ya. Terus yang kedua, kalau mereka pun menyembelih kan saya nggak tahu ya, apakah mereka menyebut nama Allah dalam agama mereka, berbahasa mereka atau enggak, karena salah satu ibadah itu kan menyembelih. Kalau menyembelih itu kalau tidak didasari dengan asma Allah itu kan berarti statusnya menjadi bangkai Ustaz. Mohon penjelasannya. Jazakallahu khair. Iya. Ya, tadi sudah kita sampaikan ya bahwa sembelihan ahli kitab orang-orang Yahudi dan Nasrani itu termasuk di antara sembelihan yang halal hukumnya untuk dimakan. Begitu. Apakah ini berlaku untuk ahli kitab zaman sekarang? Ataukah ini berlaku untuk ahli kitab di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik, Bapak Ibu yang Allah Taala muliakan, pertanyaan ini juga pernah disampaikan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau menjelaskan tadi ya tentang sembelihan orang-orang ahli kitab seperti itu. Dia mengatakan seperti ini. Sebenarnya ahli kitab di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan Injil, tidak berpegang teguh kepada Taurat. Mereka juga menyimpang, mereka juga menyelewengkan Taurat. Kalau seandainya mereka itu berpegang teguh dengan Injil, berpegang teguh dengan Taurat, mungkin harusnya mereka beriman kepada Allah, harusnya. Karena di dalam Injil Taurat itu kan disebutkan bahwa Nabi yang terakhir itu punya ciri-ciri seperti ini, bahkan namanya juga disebutkan. Kemudian beliau menyampaikan bahwa sembelihan ahli kitab itu halal juga berlaku sampai dengan di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Meskipun mungkin dirasa penyelewengan atau penyimpangan yang terjadi di zaman itu juga lebih besar dibandingkan dengan penyelewengan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini tidak dinasakh, tidak dihapus seperti itu. Nah, yang dilarang itu adalah sembelihan orang-orang musyrik, yang dia itu tidak menyembelih Allah, tapi mereka itu menyembelih patung. Mereka tidak beriman kepada Allah, mereka beriman atau mereka menyembelihnya dalam menyembah patung. Maka yang diharamkan itu sembelihan orang-orang Konghucu yang dia menyembah atau orang-orang Buddha yang menyembah patung, ya. Orang-orang apalagi orang-orang kejawen menyembahnya apa? Batu. Nah, ini sembelihan yang bukan ahli kitab, orang-orang musyrik tadi yang dia menyembahnya bukan menyembah Allah, menyembah sonam, menyembah batu, menyembah patung, maka sembelihan mereka tidak dilakukan seperti itu. Allah Ta'ala ya. Yang saya paham seperti itu, jadi masih berlaku sampai dengan hari ini. Mereka menyembah misalkan patung Yesus, ya, yang disembah itu siapa? Disembah Yesus, ya. Tapi mereka juga menyembah Allah. Mereka juga menyembah Allah seperti itu. Tapi mereka masuk ke Allah. Dan itu sudah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Nasrani juga menyembah Yesus, menyembah Nabi Isa alaihissalam. Tapi ayat ini itu berlaku di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika diberi sembelihan, diberi daging kambing sama orang Yahudi, langsung dimakan. Meskipun akhirnya dalam sirah itu disebutkan perempuan Yahudi yang memberi daging kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu akhirnya memasukkan racun. Ketika ditanya, kenapa kamu memasukkan racun ke daging yang engkau berikan kepada Nabi? Perempuan ini mengatakan, saya mau mengurusi, kalau kamu adalah seorang Nabi, kamu akan selamat dari racun ini. Ada seorang sahabat yang dia pernah dikasih daging juga, daging kambing sama orang Yahudi. Kemudian laki-laki ini dia Rasul ini, oh ini apa namanya? Saya nggak tahu apakah daging yang saya makan
dia disembelih dengan mengucapkan asma Allah. Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bismillah wa kul." Baca bismillah makan. Kita tidak dibebankan untuk menanyakan kepada orang Nasrani, orang Yahudi datang ke rumahnya, ente nyambulnya pakai bismillah enggak? Tidak dibebankan seperti itu. Ya. Tidak diperintahkan untuk harus mencari tahu. Ini nyambulnya tata caranya apakah sudah sesuai dengan ini tiga urat tadi sudah terpotong semua atau tidak? Nyambulnya pakai bismillah atau tidak? Islam tidak membebani kita untuk melakukan seperti itu. Ya sudah, kalau kita dikasih sama orang Yahudi Nasrani, ya sudah kita baca basmalah kita. Ya. Jadi yang bahkan pernah terjadi di zaman Nabi, sahabat yang ragu dengan sembelihan ahli kitab. Ragunya karena ini baca basmalah atau tidak, menyebut asma Allah atau tidak. Makanya mengatakan baca bismillah makan seperti itu. Allah Taala itu yang alami. Jadi kalau misalnya dikasih diterima, kecuali kalau yang diberikan itu daging khinzi, babi atau mungkin kalkun yang anjing seperti itu. Ya. Jadi kalau dikasih ayam, dimakan. Kasih kambing, ya. Toh biasanya sekarang orang kalau sekarang ya meskipun kita dikasih daging ayam, mereka nggak berani nyebut. Yang nyebut juga paling di pasar ini, atau kambing juga paling nyebut orang lain. Dan seperti itu. Kalau Allah Taala seperti ini. Ada pertanyaan yang lain? Wait. Jadi pertanyaannya hampir sama dengan tadi jawaban hari. Bagaimana dengan hewan yang sudah disembelih, yang dijual di pasar, seperti ayam, sapi, kambing, kita tidak tahu asal usul menyembelihnya. Bagaimana hukumnya? Ya tadi sudah kita sampaikan. Kalau kita punya bukti, punya dalil, punya dasar bahwa kita benar-benar tahu ayam ini disembelih dengan cara yang tidak syar'i, tidak boleh kita makan. Ya. Atau mungkin ada videonya, ini ayam, cara membunuhnya dengan cara dicekik misalkan, ya, atau langsung dimasukkan ke panci, langsung digodok misalkan, ya sudah, tidak boleh kita beli. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu dan secara zahir ayam ini sudah disembelih, sudah kita sunnah, tahkumu bidhahir, kita menghukumi dari zahir. Jadi bismillah dimakan. Kalau ibu nggak mau, biar saya makan. Kalau ada kucing, pup dan pipi. Pipi itu maksudnya pipis. Sembarangan di rumah kita. Bagaimana perlakuan ini? Kami tidak mau melihara kucing. Tidak ingin kucing, tidak kok ibu. Ini buat teman yang begini. Baik. Pupnya pup tetangga. Kucing tetangga maksudnya. Kucing tetangga. Baik. Ya, yang jelas yang pertama hukum pup kucing dan pipis kucing itu najis ya. Ini yang pertama harus dipahami hukumnya najis. Ya, kalau misalkan ada yang mengatakan tidak najis, ada kalau kita cari. Cuma ini adalah pendapat yang rajih, jumhur ulama, BHB kucing, pipisnya kucing itu hukumnya najis. Yang tidak najis itu adalah apa? Air liurnya. Jadi kalau ada kucing di rumah kita, jilat pakaian, jilat sendal, jilat kamar mandi, misalkan masuk kamar mandi kemudian minum di situ, maka status hukumnya tidak najis. Ini pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada satu sahabat Nabi yang dia mau wudu, kemudian ternyata air yang mau dia pakai untuk wudu itu dijilat oleh kucing. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian ditanya status air itu, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam innaha laysat binajasin, innama hiya minat tawafin alaikum wa tawafat. Sesungguhnya air liur kucing itu tidak najis. Dan kucing itu adalah hewan yang hidupnya di sekeliling kalian. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan satu pelajaran. Kalau kucing itu adalah hewan yang sering berada di sekitar kita. Jadi kalau seandainya air liurnya kucing itu najis, maka ini akan menyebabkan
masyarakat untuk kita, kesusahan untuk kita, susah. Misalkan semuanya dijilatin sama kucing, misalkan orang susah. Pakaian dijilatin, semua makanan di apa namanya? Ya air dijilatin, tembok-tembok dijilatin, sajadah dijilatin, orang susah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna laysat binajasin, inna ma hiya minat tawafin 'alaikum at-tawafin." Ayat yang kucing tidak najis. Kucing itu adalah hewan yang hidupnya di sekitar kalian. Nah, kalau misalnya ada kucing tetangga bagaimana? Silahkan nanti bisa diobrolkan baik-baik. Misalkan ngomong sama tetangganya, "Bu, Pak, kucing jenengan ini selalu masuk ke rumah saya, pup sembarangan, pip sembarangan. Mungkin kita tolong supaya tidak dani misalkan." Itu. Tidak dani misalnya. Iya, jadi sampaikan baik-baik seperti ini. Atau yang ikhtiar misalkan rumahnya yang memungkinkan untuk dimasuki kucing ditutup, misalkan pintunya ditutup, jendelanya ditutup, lubang-lubang yang bisa dimasuki kucing itu ditutup seperti itu. Ini masalah pemahaman. Kita selesaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang bisa kepada tetangga kita seperti itu. Kalau Allah Taala al-Biswab sekali sudah jam 5 nih. Nah, ada maghribnya maju. Allah Taala al-Biswab. Semoga apa yang kami sampaikan meskipun yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan